Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kuliah online. Tidak lupa salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Kawan-kawan semuanya, para mahasantri Aibas Islamic Business Online School, alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Ahad, kita dipertemukan kembali dalam kuliah online, kuliah dasar Islam 1 tentang akidah Islamiyah. Dan ini adalah talaki yang kedua, dan tema yang akan kita angkat pada hari ini yakni kekuatan visi bagian yang kedua. Di mana bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh Aibas Islamic Business Online School dan digelar setiap Ahad pagi bersama narasumber kita yakni dosen kita Ustadz Dwi Condro Triyono. Beliau adalah pakar ilmu ekonomi syariah yang tentunya akan menyajikan berbagai macam materi kepada kita. Dengan materi tersebut akan memberikan kejelasan dalam visi hidup kita. Kemudian juga akan menambah sakofah keislaman kita, sehingga kita bisa menapaki hidup di dunia ini dengan terikat dengan hukum syara dan juga bimbingan dari baik, kita sapa narasumbernya Ustaz Dwi Condro sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Belum. Dan nanti di bagian akhir setelah selesai kajian sebelum tanya jawab dimohon untuk Iwan Bila semuanya menyimak promo atau informasi penting yang akan disampaikan oleh Soldah Tur berkaitan dengan agenda yang akan diselenggarakan. Kemudian di bagian akhir, seperti biasa, nanti bisa bertanya melalui kolom chat, baik menulis di kolom chat atau juga raise hand. Jika ada yang ingin ditanyakan atau juga ditambahkan dengan materi yang akan disampaikan nanti. Dan tema yang diangkat tentang kekuatan fisik ini nampaknya bagi seorang Muslim materi ini sangat penting karena untuk menentukan langkah di dalam menapaki kehidupan dunia ini. Karena setiap orang itu berjalan pada fisiknya, berjalan pada visi dan misinya. Sehingga ketika ini visinya benar, maka dia akan menapaki jalan. Dan ketika visinya salah, maka akan menapaki jalan yang salah. Karena setiap individu itu, setiap orang itu berjalan pada visinya masing-masing. Dan narasumber kita Ustaz Dwi Condro akan meluruskan begitu kan visi hidup sebagai seorang Muslim. Assalamualaikum Ustaz, sudah siap Ustaz dengan materinya? Insya Allah sudah siap. Baik Iwan Bila, untuk menambah keberkahan kita di pagi hari ini kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan Ustaz untuk memperkenalkan materinya. Tafadhol. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali
untuk melanjutkan kajian subuh kita. Kemarin sudah kita awali dengan pembahasan kekuatan visi, dan untuk pembahasan materi kali ini memang diharapkan lebih bisa mendalam dan diharapkan bisa lebih banyak diskusinya. Sehingga untuk materi kekuatan visi kemarin belum tuntas semuanya, sehingga ini adalah materi kekuatan visi bagian yang kedua. Sehingga kalau kita tidak ikut yang pertama, mungkin agak tidak nyambung, tetapi insya Allah akan kita sambungkan. Baik, kita langsung masuk ke materi. Nah, kemarin di akhir materi kita memang jalan-jalan ke Korea. Jalan-jalan di Korea Selatan, dan saya juga masih di Korea Selatan sekarang. Karena posisi saya dekat Kroya. Mirip kan background-nya dengan yang di depan ini. Mantap background-nya tadi itu. Iya. Baik, kenapa Korea Selatan kemarin bisa sukses? Itu yang kemarin sudah kita bahas. Ada 5 poin penting yang harus kita pegang terus. Korea Selatan bisa sukses karena yang pertama, Korea memiliki visi. Bukan visi individu kalau ini, visi negara yang jelas. Kemarin kita sudah membahas, ada visi individu, ada visi negara. Dua-duanya sudah ada contohnya. Kalau visi individu kemarin contohnya adalah tukang batu A, tukang batu B, tukang batu C. Nah sekarang kemudian yang kedua visi sebuah negara yang kita ambil contoh Korea Selatan. Kenapa Korea Selatan bisa sukses? Yang pertama karena Korea Selatan punya visi negara yang jelas. Kemudian yang kedua, Korea Selatan memiliki target yang jelas untuk mewujudkan visi itu. Mereka mencanangkan Korea Selatan ingin menjadi negara nomor 1 dunia tahun 2010. Faktanya apakah benar Korea Selatan tahun 2010 menjadi negara nomor 1 dunia? Itu tidak penting. Kenapa? Yang penting Korea Selatan sudah punya target yang jelas. Dan hasilnya nomor 23. Walaupun kemarin Korea Selatan tidak masuk babak 8 besar, tidak apa-apa. Kenapa? Karena nomor 23. Yang masuk semifinal Maroko ya. Maroko itu bagian Indonesia karena dari Sabang sampai Maroko. Kemudian yang ketiga, Korea Selatan juga punya tahapan-tahapan yang jelas untuk mewujudkan visi. Cerita dari Jamie Confido itu tahun 1995. 15 tahun kemudian, tahapannya sangat jelas. Tahapannya sangat jelas dan benar-benar step by step-nya bisa dilihat. Cerita dari Jamie Confido, sebelum tahun 2000, produk-produk Korea Selatan tidak dikenal sama sekali. Merek-merek mobil Korea Selatan tidak ada yang tahu, dan khususnya termasuk merek-merek barang elektronik. Tidak ada yang kenal. Seperti Samsung nggak ada yang kenal. Mungkin lebih terkenal Samsung daripada Samsung. Tapi mereka punya tahapan yang jelas untuk mewujudkan visi itu. Kemudian nomor 4, mereka juga punya keseriusan.
untuk apa? Mensosialisasikan visinya, menyebarkan visinya, istilahnya mendakwahkan visinya. Sehingga seluruh rakyat Korea Selatan selalu teringat, selalu terfikirkan, selalu fokus, semuanya kompak, bersatu padu, mewujudkan visi. Tahun 2020, tahun 2010, Korea Selatan menjadi nomor 1 dunia. Dan yang paling penting nomor 4 itu apa? Seluruh rakyat Korea Selatan siap berkorban untuk mewujudkan visi. Mereka kompak, tidak mau membeli produk-produk Jepang, walaupun sangat murah, kualitasnya bagus. Mereka tetap siap berkorban, membeli produk-produk Korea Selatan, walaupun kualitasnya jelek, harganya sangat mahal. Itu namanya pengorbanan, dan itu kompak antara para pemimpinnya dengan rakyatnya. Semoga 5 ini masih difahami terus, sehingga sekarang kita masuk. Pertanyaan besar yaitu bagaimana dengan umat Islam. Pertanyaannya apa? Sekali lagi pertanyaannya adalah apakah umat Islam sudah memiliki visi? Wabil khusus, apakah umat Islam sudah memiliki kekuatan visi yang bisa diandalkan sebagaimana Korea Selatan tadi? Kita tidak perlu bicara level negara dulu, level individu, seperti cerita Jamie Confido. Coba kita periksa, bagaimana kita bisa mendeteksi, bagaimana kita bisa mengecek umat Islam itu sudah punya visi atau belum. Coba pakai cara praktis yang dicontohkan oleh Jamie Confido kemarin. Kalau cara praktisnya kemarin ketemu tukang A, tukang B, tukang C. Sekarang coba yang menentukan masa depan umat Islam itu kan para guru-guru, para ustadz, para kiai, para tuan guru. Kita bisa ambil 3 ustadz yang mengajar TPA. Misalnya Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Coba praktekkan apa yang kemarin dicontohkan oleh Jamie Confido. Syaratnya apa? Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C punya pekerjaan yang sama atau punya tugas yang sama, kemudian punya tenaga yang sama, dan dalam waktu yang sama. Biasanya TPA itu dibuka ba'da asar, setelah sholat asar sampai maghrib. Berarti waktunya sama, sekitar 2 jam. Terus tenaganya sama-sama duduk menyimak bacaan para santri. Pekerjaannya sama, ya sama-sama menyimak. Terus apa yang membedakan? Ternyata rumusnya mudah saja. Silakan tanya. Pak Ustadz sedang mengajarkan apa? Pak Ustadz sedang melakukan tugas apa? Dari jawabannya maka akan bisa kita ketahui Ustadz ini punya visi atau tidak. Visi memang tidak bisa dilihat dari wajahnya. Wajahnya Ustadz Misbah ini ada visinya apa enggak kan enggak kelihatan. Harusnya kopiahnya yang putih dikasih V, ada visinya. Apa yang kemarin dicontohkan oleh Jamie Confido, yang disebut manusia yang punya visi itu dapat dilihat dari jawabannya. Tukang A, tukang B, tukang C, maka itu sama juga. Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C bisa ditanya, Pak Ustadz sedang mengajarkan apa? Dari jawaban itu kelihatan, di dalam benaknya itu ada visinya atau tidak. Kalau ustadznya saja tidak punya visi, nanti bagaimana dengan murid-muridnya? Bagaimana dengan para santrinya? Para santri itu akan dicetak sesuai dengan visi
yang ada di dalam benaknya Ustadz itu. Nah, kita coba. Ustadz A kira-kira jawabannya apa? Pak Ustadz sedang ngajar apa? Ya kamu lihat sendiri saya sedang apa. Gitu aja kok nanya. Belum udah marah. Kalau Ustadznya tanya gitu udah marah, itu kelihatan apa? Mohon maaf. Kosong. Otaknya kosong dari visi. Berarti Pak Ustadz itu hanya mengerjakan pekerjaan yang sebatas apa yang bisa dilihat. Ya saya sedang ngajar alif, ba, ta, a, ba, ta saja. Nanya-nanya gitu, kan bisa dilihat. Kalau ustadznya seperti ini, berarti apa? Ini adalah ustadz yang minimalis. Yang penting dia sudah mengerjakan tugas, yang dilihat jam tangan terus, kapan yang maghrib, kapan yang maghrib. Ini saya sudah capek, antrean masih banyak, yang ngantre untuk disimak banyak, gitu loh. Itu aja nggak bisa-bisa. Pengennya marah terus ini Ustadz A. Ustadz A itu bukan Ustadz Misbah ya. Karena A itu bukan M. M itu Maroko ya. Nggak nyambung. Bagaimana dengan Ustadz B? Ternyata ketika Ustadz B ditanya, Pak Ustadz sedang ngajar apa? Jawabannya beda. Ustadz B menjawab, saya ingin mencetak santri yang hafal Quran 30 juz, bacaannya benar, bacaannya bagus, siap menjadi imam masjid. Nah, mantap itu. Kalau jawabannya seperti itu, pasti insya Allah akan berpengaruh kepada semangatnya di dalam mengajar. Ustadz B ini pasti apa? Ustadz yang sangat perhatian pada santrinya, sangat sayang pada santrinya. Bahkan menyiapkan waktunya, extra time. Kalau perlu setelah maghrib nanti dilanjutkan ya, setelah isya dilanjutkan ya. Kenapa? Saking pinginnya segera mencetak santri yang hafal Al-Quran 30 juz. Tidak cuma juz 30. Seperti Ustadz Misbah. Enggak ya. Ustadz Misbah 30 juz ya insya Allah. Minimal sudah dibaca. Kalau ustadznya itu punya semangat seperti itu, ya minimal ustadznya insya Allah juga hafal 30 juz. Dia ingin segera tularkan, dia ingin segera cetak santri-santri yang hafal Al-Quran 30 juz. Pasti akan berpengaruh pada semangatnya, pada kinerjanya, pada etos mengajarnya. Tidak hanya sekedar abata saja. Gitu-gitu saja. Kenapa? Kenapa berbeda semangatnya? Kenapa beda gairahnya? Metodenya mengajarnya aja nanti pasti lebih canggih, lebih bisa cepat. Kenapa? Karena sudah punya visi yang lebih tinggi. Terus bagaimana dengan Ustadz C? Ini kebetulan C itu ya sama dengan nama saya. Ustadz Condro. Biar otak adik Gatot. Nggak sama juga nggak apa-apa. Ustadz C ditanya, Pak Ustadz sedang ngajar apa? Ternyata jawabannya, saya bukan mengajar alif ba ta. Tidak hanya sekedar saya ingin mencetak santri yang hafal Quran 30 juz. Tidak hanya seperti itu. Masya Allah. Terus Pak Ustadz sedang mengajarkan apa? Ternyata jawabannya jauh lebih dahsyat, jauh lebih tinggi dari Ustadz B. Apa jawaban Ustadz C? Saya sedang mencetak santri yang siap membangun peradaban Islam dunia dengan Al-Quran. Wah, ternyata jawabannya seperti itu. Kalau ada ustadz yang menjawab seperti itu, pasti tidak hanya sekedar bagaimana santrinya hafal 30 juz. Visinya apa?
mencetak santri yang bisa mewujudkan peradaban Islam untuk seluruh umat manusia di dunia ini dengan Al-Quran. Sehingga umat Islam menjadi umat yang nomor satu di dunia. Umat Islam menjadi umat yang terbaik di dunia. Umat Islam menjadi umat yang terhebat di dunia. Sebagaimana amanah Allah, pujian Allah setinggi langit kepada umat Islam dalam Ali Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini adalah umat yang terbaik. Kamu ini adalah umat yang nomor satu. Kamu adalah umat yang terhebat. Yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Untuk seluruh umat manusia. Kamu yang the best. Kamu yang terbaik. Kamu yang terhebat. Kamulah yang harusnya yang memimpin dunia ini. Kenapa? Kamu punya Al-Quran. Dengan Al-Quran inilah seharusnya kamu yang memimpin dunia, yang mengatur dunia, yang mengayomi dunia, yang menjadi rahmat bagi seluruh dunia. Dengan Al-Quran. Itu visinya. Kalau Ustadz C seperti itu, insya Allah tidak hanya sekedar Korea Selatan. Benar-benar menjadi pemimpin dunia. Nah, sekarang yang jadi masalah apa? Ada nggak Ustadz yang punya visi seperti itu? Jawabnya apa? Banyak yang punya visi seperti Ali Imran 110. Banyak. Tapi kenapa? Tidak terwujud juga, tidak ada tanda-tandanya juga. Nah, berarti apa? 5 syarat yang tadi kita sebut bagi suksesnya Korea itu tidak lengkap. Syaratnya tadi kan 5, tidak hanya satu saja. Tidak hanya sekedar punya visi saja. Masih ada yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kalau ingin benar-benar sukses mewujudkan visi. Ternyata yang dibutuhkan apa? Tidak sekedar punya visi titik. Mimpi saya ingin mewujudkan Islam menjadi rahmatan lil alamin, nomor 1 di dunia. Tidak cukup ternyata. Perlu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oke, kita ambil contoh. Ini Ustadz C tadi. Ini cerita beneran ya. Contohnya cerita beneran. Ustadz C itu siapa? Ustadz Condro. Ada tantangan yang berat, yang benar-benar pernah saya alami. Yaitu apa? Ini cerita ya, nggak apa-apa ya. Ini cerita yang benar-benar saya alami. Yaitu, saya pernah diundang, ya saya sebut saja ya, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Universitas Kristen Duta Wacana Indonesia, Yogyakarta. Ini kira-kira yang mungkin sudah 20 tahun yang lalu ya, saya sudah lupa. Sudah lama. Kenapa saya diundang? Karena ada muncul satu pemahaman yang dianggapnya baru. Padahal itu sama sekali tidak baru. Mereka itu ingin tahu. Sehingga mengundang saya untuk disampaikan di forum pendeta. Wah, enggak main-main. Saya diundang untuk ngisi training para pendeta.
Ingat, semuanya pendeta Kristen dari seluruh Indonesia. Saya lihat undangannya. Ini training pendeta seluruh Indonesia. Jumlahnya 50. Jumlahnya sekitar 50. Semuanya pendeta. Dan itu training yang biasa mereka lakukan setiap tahun. Setiap tahun universitas ini bikin training untuk pendeta. Dan spesial untuk training kali ini ada sesi keislaman. Dia sebut begitu. Yang disuruh ngisi saya. Saya diberi 2 sesi, nggak main-main. 1 sesi 2 jam. 2 sesi mulai jam 1 siang sampai jam 5 sore. 4 jam. Dan saya suruh menjelaskan tentang apa? Tentang khilafah Islamiyah. Wah, ini nggak main-main. Di tengah-tengah umat Islam sendiri pada sibuk memusuhi khilafah, mempersekusi khilafah, tidak suka dengan khilafah. Ini para pendeta malah pengen tahu, khilafah itu apa sih? Bukannya mengusir ustadznya, tetapi malah memberi panggung kepada ustadz. Malah diberi panggung. Dan tidak cuma 1 jam. Saya biasanya ngisikan maksimal 1,5 jam. Udah capek, udah ngantuk. Termasuk kajian pagi ini. Ya, sampai jam 7 saja. Karena saya harus jalan-jalan ke sini. Ke Kroya. 4 jam. Saya harus menjelaskan tentang khilafah Islamiyah. Nah, pertanyaannya, saya bisa menjelaskan atau tidak? Jawabannya tergantung di dalam otak ini ada visi atau tidak. Kalau tidak ada visi, 1 menit selesai. Khilafah Islam itu apa? Mungkin saya jelaskan khilafah Islam itu kepemimpinan umum umat Islam seluruh dunia yang menerapkan syariat Islam baik untuk mengatur urusan dalam negeri maupun luar negeri dan mengemban dakwah dan jihad ke seluruh muka bumi ini. Udah selesai itu langsung bubar. Wah, misi kepemimpinan dunia. Itu pasti langsung ambiar itu forum. 4 jam suruh menjelaskan khilafah. Bunyi apa enggak ini? Nah, alhamdulillah saya pernah dididik oleh ustadz yang punya visi. Sehingga apa? Insya Allah sangat mudah menjelaskan. Akhirnya undangan ini kita terima. Siap. Walaupun saya seminggu mikirnya nggak selesai-selesai. Terus yang saya sampaikan apa ya kira-kira? Orang Islam aja pada takut kok. Ini malah orang Kristen pengen tahu. Bukan sembarang orang Kristen, ini semuanya pendeta. Di tengah-tengah umat Islam semuanya takut, semuanya memusuhi. Ngomong khilaf aja takutnya minta ampun. Malah dilaporkan ke polisi. Lah ini kok malah saya diundang. Ya sudah, siap. Cuma materinya apa ya yang harus kita sampaikan? Disinilah pertaruhan kekuatan visi akan menentukan. 4 jam kira-kira bunyi apa enggak? Akhirnya persiapan seminggu otak-atik. Alhamdulillah, akhirnya ketemu. Yang penting apa? Bagaimana kita bisa menunjukkan kehebatan visi ini. Saya ingat itu hari Sabtu. Saya berangkat ba'da zuhur, kira-kira jam 12. Perjalanan itu di mesnya
UKDW ya, di daerah Kaliurang, naik ke gunung. Perjalanan kira-kira 1 jam. Begitu saya sampai, saya sudah disambut oleh pengundangnya, Profesor Doktor titik-titik ya, nggak saya sebut. Dia direktur pasca sarjananya. Itu dulu rektornya, mantan rektor UKDW, terus jadi direktur pasca. Saya nggak pernah ketemu beliau, beliau juga nggak pernah ketemu saya. Saya dicambut, masuk, ternyata di dalam ruangan sudah ada para pendeta, semuanya laki-laki pendeta. Kalau perempuan, pendeti, bukan ya. Sekitar 50 dan formasinya letter U seperti ini. Wah, saya tegang, ternyata pesertanya juga tegang semua. Kita nggak saling mengenal. Terus langsung dipersilakan duduk di depan, sampingnya Bapak Profesor tadi menjadi moderator, langsung dibuka disampaikan. Nah, sambutannya Pak Direktur agak mencairkan suasana. Dia mengatakan, mohon maaf Pak Condro, tadi semua peserta tegang menunggu Pak Condro. Kenapa? Nah, karena yang mau diundang ini orang Islam yang masuk kategori hardliner, Islam mereka dulu. Ya saya ketawa aja gitu. Oleh karena itu kita sudah membayangkan, wah nanti yang ngisi itu pasti pakaiannya aja mengerikan gitu. Pakai sorban, pakai jubah, jenggotnya panjang sampai ke tanah. Ternyata begitu Pak Condro tadi lihat turun dari mobil, kita nggak percaya itu Pak Condro benar gitu. Kok kayak gitu gitu? Kenapa Pak? Saya tanya. Ternyata Pak Condro imut-imut. Dulu ya, masih muda. Sekarang amit-amit. Ya dulu saya pakai batik, pakai kopiah gini kan sejuk gitu dilihat gitu. Jauh dari kesan menakutkan. Bayangan mereka itu, wah ini pasti menakutkan. Sehingga suasana menjadi cair. Terus kalau saya dipersilakan, saya berdiri seperti posisi ini, kemudian saya buka. Dengan satu pertanyaan, mohon maaf, pertanyaan pertama, ini semua pendeta? Iya. Semuanya Kristen? Iya. Nggak ada yang Islam? Nggak ada. Ya, untuk menghangatkan suasana. Pertanyaan kedua, ini forum, seminar, atau training? Nah, ini penting ini. Ini forum seminar apa training? Semua menjawab ini training. Ya, training pendeta biasa, 3 hari 3 malam. Bukan seminar, bukan. Nah, apa sih bedanya training sama seminar? Kalau seminar itu hanya transfer of knowledge. Seminar itu hanya transfer maklumat saja. Seminar itu hanya transfer pengetahuan. Kalau training, itu ada targetnya. Training itu tidak hanya mentransfer pengetahuan. Training itu untuk mengubah pemahaman, untuk merubah pemahaman. Oleh karena itu, training ada standarnya, ada ukurannya. Yang disebut training berhasil seperti apa, yang disebut training gagal seperti apa. Kemudian saya sampaikan, karena ini forum training dan saya diminta untuk menyampaikan materi tentang khilafah Islamiyah, maka saya ada targetnya. Targetnya apa? Selesai training 4 jam ini, semua pendeta mendukung khilafah Islamiyah. Gitu. Itu yang disebut training saya berhasil. Dan yang disebut training saya gagal, kalau semua pendeta tidak ada yang mendukung khilafah Islamiyah. Setuju nggak? Semua ketawa. Setuju nggak? Kalau nggak, saya pulang. Akhirnya semuanya setuju. Oke, setuju. Jadi yang disebut berhasil apa? Setelah 4 jam, semua pendeta menjadi pendukung khilafah Islamiyah. Yang disebut training saya gagal, kalau nggak ada yang mendukung, ya sudah nggak apa-apa.
Berarti training saya gagal. Oke, setuju, setuju. Setelah setuju, saya baru masuk. Saya beri penjelasan, dan saya fokus kepada satu titik. Inilah yang disebut kekuatan visinya. Saya jelaskan tentang Islam. Islam itu adalah agama yang sempurna. Islam agama yang paripurna. Islam mengatur semua aspek kehidupan. Saya jelaskan satu-satu. Untuk memahami cakupan Islam, cakupan syariat Islam, ada ulama yang membantu kita. Islam itu bisa dibagi dalam 3 dimensi. Ajaran Islam dalam dimensi 1, yaitu apa? Itu syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah secara langsung. Seperti apa? Aqaid, yaitu keyakinan-keyakinan. Akidah. Kemudian ibadah. Ibadah berarti apa? Mengatur hubungan manusia dengan Allah secara langsung. Misalnya sholat. Sholat itu syariat tentang peribadatan dalam Islam. Ada puasa, ada zakat, ada haji. Itu adalah dimensi 1 yang mengatur hubungan manusia dengan Allah secara langsung. Kemudian ada dimensi 2, yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Misalnya cara makan, minum, berpakaian, berakhlak, itu adalah dimensi 2. Kemudian ada dimensi 3. Nah, dimensi 3 itu adalah aturan Islam yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lain. Jadi ketika manusia mau berinteraksi antara satu dengan yang lain, itu juga diatur oleh Islam. Contohnya apa? Jual beli. Jual beli itu kan antara penjual dan pembeli. Sewa menyewa, antara yang menyewa dengan yang menyewakan. Bersirkah. Nah, dimensi 3 ini semua aturan-aturan Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Nah, kita tahu hubungan manusia dengan manusia lain itu ada yang terkait dengan hubungan rakyat dengan pemimpinnya. Itu yang disebut sistem pemerintahan Islam. Ada yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang terkait dengan barang dan jasa. Itu yang disebut sistem ekonomi Islam. Ada yang disebut hubungan manusia dengan manusia lain terkait dengan interaksi laki-laki dan perempuan. Itu yang disebut sistem sosial Islam. Ada aturan Islam yang berupa sanksi-sanksi terhadap pelanggaran dalam syariat Islam. Namanya sistem pidana Islam. Juga ada pengaturan tentang pendidikan Islam. Namanya politik pendidikan Islam. Dan ada aturan yang mengatur hubungan dengan luar negeri. Namanya politik luar negeri Islam. Nah, setelah saya jelaskan itu, kemudian saya menjawab apa yang diminta oleh panitia. Terus apa yang disebut khilafah Islamiyah itu? Nah, ini yang paling penting. Yang disebut khilafah Islamiyah itu ternyata kalau dimensi 3 ini sudah diamalkan oleh umat Islam. Jadi kalau dimensi 3 ini sudah diamalkan, sudah diterapkan, itulah yang disebut khilafah Islam. Mudah sekali kan? Jadi kalau yang diamalkan umat Islam hanya dimensi 1, urusan ibadah, urusan sholat, urusan puasa, urusan haji. Walaupun seluruh umat Islam sudah mengamalkannya, ini disebut apa? Ya disebut Islam individu, Islam ibadah. Termasuk dimensi 2, kalau sudah diamalkan semua, sudah menutup aurat semua, makanannya sudah halal semua, minumannya sudah halal semua, sudah berakhlak Islam semua, ini tetap Islam individu. Tidak ada hubungannya dengan khilafah. Yang terkait dengan khilafah hanya dimensi 3. Kalau sudah diamalkan. Itulah yang disebut khilafah. Simpel kan? Nah, karena ini training, karena misi saya itu memberi training, andalan training itu apa?
retorika. Nah, kalau mau ngisi training harus punya retorika. Dan itu ada bukunya ya, ilmu retorika untuk mengguncang dunia. Nah, sebelum iklan harus ada iklan dulu. Nggak mau kalah sama iklannya Sudah TV. Ini iklan terselubung. Biasanya iklan terselubung lebih manjur. Namanya soft selling. Enggak, ini enggak ada soft-softnya ini. Baik, sekarang kita main retorika supaya menjadi training dengan target tadi ya. Nah, setelah saya tunjukkan apa itu khilafah, maka pertanyaannya apa? Untuk seluruh pendeta, saya tanya, kalau dimensi 3 ini diterapkan, pertanyaan pertama apa? Kira-kira akan terjadi benturan dengan umat Kristiani atau tidak? Akan terjadi benturan dengan umat Katolik apa tidak? Akan terjadi benturan dengan umat Hindu atau tidak? Akan terjadi benturan dengan umat Buddha atau tidak? Tolong dijawab. Kalau dimensi 3 ini diterapkan, kira-kira benturan dengan Kristen apa tidak? Ini serius. Semua jawabannya kompak. Ya, akan terjadi benturan. Wah, ini membahayakan, memecah belah bangsa. Wah, semua jawabannya kompak. Pasti terjadi benturan. Itu jawaban mereka. Nah, langsung saya jawab dengan tegas. Kalau dimensi 3 ini diterapkan, dijamin tidak ada benturan sama sekali. Wah, kalau perlu harus menggebrak meja. Kenapa? Ya itulah retorika. Dijamin tidak akan terjadi benturan. Ini harus tegas. Dijamin tidak akan terjadi benturan antara Islam dan Kristen. Tidak akan terjadi benturan Islam dengan Katolik. Tidak akan terjadi benturan Islam dengan Hindu, dengan Buddha. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Semua diem. Ada yang bisa menjawab? Pak Pendeta, bisa jawab enggak? Enggak ada yang bisa menjawab. Wah, mereka sudah kasak kusuk. Masa sih? Dijamin, saya bentak lagi. Tidak akan terjadi benturan. Biar kaget. Ayo, bangun. Ini untuk para pendeta. Bisa. Enggak ada yang bisa jawab. Ternyata enggak ada yang bisa jawab. Saya berkali-kali ngisi kepada umat Islam juga nggak ada yang bisa jawab. Kenapa nggak bisa? Nggak akan terjadi benturan. Jawabannya ternyata hanya 2 kata. Dijamin tidak ada benturan karena apa? 2 kata saja. Yaitu apa? Tidak level. Bingung mereka. Kok tidak level? Dijamin tidak akan benturan. Kenapa? Tidak level. Kenapa tidak level? Ya silakan dijawab. Sekarang saya ingin tanya, di dalam ajaran Kristen, dimensi 3 ini ada enggak? Saya ingin tanya, di dalam ajaran Kristen ada enggak sistem pemerintahan Kristen? Ada enggak? Tidak ada. Sistem ekonomi Kristen ada enggak? Tidak ada. Sistem sosial Kristen ada enggak? Tidak ada. Sistem pidana Kristen ada enggak? Tidak ada. Politik pendidikan Kristen, politik luar negeri Kristen, tidak ada. Kan tidak level. Kaget semua. Berarti ajaran Kristen itu apa? Dimensi 1 dan dimensi 2. Ajaran Kristen itu pasti seputar apa? Seputar ibadah dan persoalan budi pekerti. Kalau istilah Islam, akhlak. Benar nggak? Dalam Katolik, dalam Hindu, dalam Buddha, ada nggak dimensi 3? Nggak ada. Berarti apa? Kan nggak level. Kalau nggak level kok benturan itu dari mana? Dari mana benturannya? Nggak level.
Oke, pertanyaan ketiga. Kalau dengan Kristen tidak akan benturan, terus benturannya dengan apa? Tolong dijawab. Terus benturannya dengan apa? Bukan dengan Kristen, Katolik, bukan dengan Hindu, Buddha. Benturannya adalah dengan ideologi yang punya dimensi 3. Berarti benturannya kalau tidak dengan kapitalisme, ya dengan sosialisme. Nggak mungkin dengan Kristen. Kenapa? Mohon maaf ya, nggak level. Benturannya pasti dengan yang punya dimensi 3. Dan yang punya dimensi 3 itu hanya 2 ideologi. Kapitalisme dan sosialisme. Sistem pemerintahan kapitalis ada, sistem ekonomi kapitalis ada, sistem sosial kapitalis ada, sistem pidana kapitalis ada, semuanya ada. Sistem pendidikan kapitalis ada, politik luar negeri kapitalis ada, semuanya ada. Sosialis juga ada. Berarti kalau dimensi 3 ini diterapkan, yang marah siapa? Pasti kapitalis atau sosialis. Yang melawan siapa? Pasti kapitalis atau sosialis. Nggak mungkin Kristen atau Katolik. Marah mau melawan pakai apa? Oke, nomor 4. Namanya apa? Retorika. Nomor 4 pertanyaannya apa? Sekarang kita bicara Indonesia. Tolong dijawab, Indonesia itu milik siapa sih? Setuju nggak kalau saya bilang Indonesia milik umat Islam? Setuju nggak? Tidak. Kalau saya bilang Indonesia milik orang Kristen, setuju nggak? Tidak. Indonesia milik orang Katolik, setuju nggak? Tidak. Terus Indonesia milik siapa? Indonesia milik kita bersama. Indonesia milik kita semua. Oke, nomor 4 selesai. Pertanyaan nomor 5. Kalau kita sayang dengan Indonesia, kalau kita suka dengan Indonesia, kalau kita cinta Indonesia, kita mau atur Indonesia pakai aturan apa? Aturan pilihannya hanya dari 2 ideologi. Mau pakai ideologi kapitalisme atau ideologi sosialisme. Wah, ini yang bikin penasaran, bikin pinisirin. Tolong dijawab. Indonesia mau diatur pakai kapitalisme atau sosialisme? Ternyata saya kaget. Jawabnya apa? Kapitalisme. Mereka menjawab kapitalisme. Oke. Kalau mau diatur pakai kapitalisme, nah saya main dengan apa? Nomor 2 aja. Sistem ekonomi kapitalisme. Nah, seperti apa sistem ekonomi kapitalisme? Wah, jawabannya apa? Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah sholat asar. Karena dulu waktunya habis. Masuk sholat asar, tapi nggak ada yang sholat asar. Karena sekarang juga waktunya habis, kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Karena pesan panitia, jangan panjang-panjang supaya banyak diskusi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparannya, dan kenapa pemaparannya tidak tuntas sampai akhir. Itulah pemateri yang punya misi ya. Biar nanti panjang materinya. Baik, sebelum tanya jawab, barangkali dari admin ada yang info penting yang akan disampaikan. Silakan admin, baik tayangan atau juga video berkaitan dengan agenda.
Itu adalah agenda terbesar bersama Soldatur, dan nanti yang ikut nanti akan ketemu dengan Ustadz yang punya visi dan Ustadz yang punya retorika. Bika ingin lebih dekat seperti apa yang namanya UDC, gitu. Ikutilah tur atau umroh bersama UDC, karena umroh bersama beliau itu akan dijelaskan one by one, akan dijelaskan juga apa itu Mekah, apa itu Baitullah, atau juga dan lain sebagainya. Ini adalah bukan hanya sebatas perjalanan spiritual, gitu. Tapi ini juga justru dihadirkan juga penjelasan. Jadi tidak hampa ya, nanti bersama UDC. Sudah kenal Ibu semua UDC itu siapa? Ustadz Misbah. Sama. UDC-nya marah. Capek-capek UDC, kok ujungnya Ustadz Misbah? Ya, enggak nyambung. Baik, sudah ada yang raise hand. Ini nanti akan bertanya. Silakan Ummu Humam menyampaikan pertanyaannya. Ya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengikuti kajian pagi ini, kebetulan kan Ustaz, saya juga seorang guru berprofesi ASN. Tapi ngajarnya kan, saya mikir ternyata nggak punya misi. Kira-kira ketika kita mengajar siswa yang tidak Muslim semua gitu, Ustaz, visi apa yang karena kebetulan juga saya itu masuk Islam itu setelah tamat kuliah. Jadi di Kristen itu memang Ustadz yang dimensi 2 itu pun nggak ada. Jadi hanya ya sekedar ibadah itu tadi, dan itu pun secara detail seperti di Islam itu nggak ada. Karena misalnya cara berdoa, cara apa itu mah bebas gitu kan. Jadi itu tadi Ustadz yang pertama mau saya tanya, bagaimana saya membangun visi di samping saya jadi bingung, maksudnya gini, jadi guru saya di negeri itu jadinya saya merasa guru yang tidak punya visi. Kemudian di aktivitas dakwah saya juga merasa juga kayaknya nggak punya visi, Ustaz. Jadi mohon bantuan Ustaz. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita satu persatu Ustaz ya jawab. Tepat Ustaz, bisa dipahami ya? Insya Allah. Ya, tepat Ustaz. Baik. Terima kasih Ibu Ummu Humam. Ummu itu sudah ibu. Kalau saya Ibu Ummu, ibu-ibu. Baik, Ibu Ummu, sebagai guru harus mendidik siswa bagaimana agar punya visi. Tidak seperti Ustadz A tadi. Kalau bisa seperti Ustadz C, yaitu Ustadz Misbah. Enggak nyambung. Kalau C itu Ustadz Cisbah. Caranya bagaimana? Memang di awal tadi sudah kita sampaikan. Punya mimpi saja, punya cita-cita saja enggak cukup. Kalau kita punya keinginan, bagaimana agar Islam menjadi rahmatan lil alamin, kita punya keinginan agar Islam itu bisa memimpin dunia. Kita punya keinginan agar Islam itu nomor 1 di dunia seperti Al-Imran 110 tadi. Kuntum khaira ummatin, ukhrijat linnasi, dan seterusnya. Kalau kita ingin
menjadi umat yang terbaik untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Kalau punya keinginan kayak gitu, tapi tidak ada isinya, itu berarti hanya mimpi, bukan visi. Visi itu harus ada isinya. Seperti Korea Selatan tadi. Tidak hanya mimpi-mimpi di siang bolong. Kalau tiap hari mimpinya Islam harus nomor 1 dunia, Islam harus menjadi yang terbaik. Tapi kalau nggak ada isinya, yaitu hanya mimpi, bukan visi. Nah, oleh karena itu, kalau ingin ada isinya, sehingga menjadi visi, harus diisi terus. Terus caranya ngisi bagaimana? Nah, ini pertanyaannya. Ya ikut terus Soldah TV, nanti kan terisi. Gitu kan? Minggu depan datang lagi, minggu depan datang lagi. Insya Allah akan terisi. Ya, namanya mengisi apa yang ada dalam benak kita ya nggak bisa sehari 2 hari. Harus sabar, harus tekun, harus istiqomah. Alhamdulillah sekarang ada fasilitas melalui media-media online seperti ini. Bisa lewat Zoom, bisa lewat YouTube. Ya kita manfaatkan. Untuk apa? Mengisi. Kalau nggak percaya, nanti minggu depan saja sudah mulai kita buka. Apa itu ekonomi Islam? Nah, ini bisa mengguncangkan dunia persilatan. Supaya kenalnya nggak cuma ekonomi kapitalis terus. Di mana-mana kita belajar ekonomi, pasti yang diajarkan ekonomi kapitalis. Nggak pernah kita dapat ekonomi Islam. Ekonomi Islam aja kalau diajarkan di Fakultas Ekonomi Islam ya, kapitalis yang di-Islam-Islamkan. Istilah dosen ekonomi UGM dulu, dia nyinyir kalau ada orang ngomong ekonomi Islam itu apa sih? Paling babi yang dijilbabi. Itu komentarnya gitu. Babi yang dijilbabi. Gak ada itu ekonomi Islam. Sini sekali dia. Ekonomi Islam kok bank syariah. Bank itu punyanya kapitalis. Bank itu jantungnya kapitalis kok diislamkan. Itu kan babi yang dijilbab. Itu kata pakar ekonomi dari UGM. Saya masih ingat itu di forum dia mengatakan. Itu berarti apa? Umat Islam sendiri nggak ngerti kok ekonomi Islam itu. Ngertinya apa? Ekonomi kapitalis yang dikasih sorban, yang dikasih jilbab. Nah, jawabnya begitu ya, Bu Umu. Jangan kemana-mana, tetap bersama. Insya Allah. Dengan Soldah TV. Baik, terima kasih. Keren ya jawabannya. Visi dan harus punya isi. Baik, berikutnya raisen kedua berdasarkan urutan, yakni Rosi Gading. Ibu Rosi Gading, dipersilahkan dibuka mic-nya. Oke, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita lihat itu kan kalau di Indonesia itu kan banyak sekali ya pondok-pondok pesantren ataupun kajian-kajian gitu ya. Nah, cuman setahu saya itu biasanya lulusan pondok pesantren itu pun tidak kebanyakan juga tidak menjamin gitu ya tentang pemahaman agamanya, bahkan kayaknya seolah-olah ketika mereka lulus itu seperti apa ya, merasa bebas gitu ya, seperti lepas dari sarangnya kayak gitu. Nah, itu kondisi seperti itu sepertinya tidak membawa efek ya, atau mungkin apa ilmunya selama yang dipelajari di pondok pesantren ataupun kajian-kajian gitu, itu kayak numpang lewat aja. Kayak gitu, tidak membentuk pola pikir dan pola sikap Islamnya itu loh Ustadz. Nah itu kira-kira penyebabnya itu apa ya Ustadz? Adakah yang salah mungkin dengan kurikulum pendidikan atau sistem pendidikan kita kayak gitu? Tunggu penjelasannya Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Rosi.
Bisa diperlihatkan ya. Ustaz punya pesantren nggak? Ustaz Wicandro? Gimana? Punya ya. Punya pesantren Ustaz Wicandro? Pesantren retorika membuncang gitu. Punya, saya punya, tapi nempel dengan kampus. Jadi Apa kampus ada, saya Ustaz? kampus yang berpesantren. Di kampus saya ekonomi Islam stay Hamfara ya, sekolah tinggi ekonomi Islam Hamfara itu berpesantren. Jadi silakan yang mau menyekolahkan anaknya, menguliahkan. Nah ini iklan lagi. Iklan terselubung. Oke, silakan tadi bisa dijawab pertanyaan fenomena tadi. Kenapa banyak pesantren? Iya. Ya kita kembalikan pada kurikulum yang diajarkan di pesantren. Hampir semua pesantren di Indonesia ya, terutama itu kurikulum yang paling menguras tenaga, energi, waktu itu adalah kurikulum untuk belajar bahasa Arab. Terutama bisa membaca kitab kuning. Kenapa? Itu menjadi standar, orang itu bisa disebut kiai atau tidak, layak disebut ustadz atau tidak. Standarnya apa? Kalau sudah bisa baca kitab kuning. Dan untuk bisa baca kitab kuning, itu 6 tahun, 7 tahun nggak cukup. Mungkin butuh 12 tahun hanya untuk bisa membaca kitab kuning. Ilmu nahwunya aja mungkin nggak habis-habis. Ilmu sorofnya juga nggak habis. Dan itu harus dihafal. Nazomannya gitu. Yang disebut yang paling keren itu kalau sudah hafal matan alfiyah ya. Itu 1000 bait itu. Itu disuruh menghafal. Nah, kalau sudah bisa baca kitab kuning, itulah layak disebut kiai. Terus dalam fikihnya yang diajarkan apa? Nah, selama di pesantren itu, fikih biasanya selesai dengan fikih ibadah. Membahas fikih ibadah itu sudah menghabiskan seluruh waktu di pesantren. Jadi dari keilmuan itu, satu sisi bahasa Arabnya itu matang, di sisi lain fikih yang diselesaikan apa? Ya fikih biasanya mulai toharoh, kemudian sholat, puasa, zakat, haji, lulus. Berarti yang tidak diajarkan di pesantren itu apa? Fikih muamalah. Hampir nggak ada pesantren yang menyentuh fikih muamalah. Kalau ada berarti itu super spesial. Itu saja muamalah maliyah. Muamalah maliyah itu hanya ekonomi Islam. Padahal dimensi 3 tadi ada pemerintahan, ada ekonomi, ada sosial, ada pidana, ada pendidikan, ada luar negeri. Nggak tersentuh sama sekali. Berarti kesimpulannya apa? Yang tidak diajarkan di pesantren itu dimensi 3. Kalau dimensi 3 tidak pernah diajarkan, berarti tidak akan pernah muncul santri yang punya visi peradaban Islam. Visinya apa? Bisa baca kitab kuning. Itu target lulus. Kalau sudah bisa baca kitab kuning, itu berarti layak dipanggil kiai. Punya visi atau tidak? Ya nggak mungkin. Visi itu hanya kalau diajarkan dimensi 3. Kalau nggak pernah diajarkan dimensi 3, tidak akan pernah punya visi peradaban Islam. Gitu ya, Allah. Baik, dan saya ada tamu sebenarnya. Oh, gitu. Habis ini saya ya Ustadz Misbah. Iya betul, bagian Ibu Septimat. Tadi saya yang nomor 1 sebenarnya. Oh itu ya, aduh apa Bu? Saya tadi muncul di layar apa-apa. Iya. Ini Ustaz Dwi Condronya lagi ada tamu dulu. Dan dibantu semuanya ikut terus ya kajian-kajian yang di Majelis Saudara. Karena hampir setiap hari ada kajian di Senin pagi, kajian di Rabu pagi,
kajian Jumat, kajian Sabtu, dan narasumber-narasumber yang dihadirkan di Soldar TV itu adalah betul-betul membangun visi dan misi hidup kita. Sehingga selesai kajian itu kita punya maklumat, punya pegangan, gitu kan, punya pegangan. Dan untuk ini untuk hari Ahad ini spesial ya, menghadirkan Ustadz Dwi Condro, dan beliau memang cukup fenomenal ya, apalagi dengan bukunya dan sampai hari ini menjadi bestseller, yakni Retorika Mengguncang Dunia. Dan kajian-kajian ini dari sisi waktu juga cukup bagus ya, karena dilaksanakan setelah selesai subuh, yakni jam 5.30, berarti sudah nyiapin sarapan buat suami, sarapan buat anak-anak, ibu-ibu tinggal manteng begitu di depan HP-nya masing-masing. Masih kita nunggu. Ini waktunya sekitar nanti 15 menit lagi sisa waktu. Jadi kalau toh nanti ada beberapa yang raise hand tidak bisa terjawab, kecuali kalau Ustadz Dwi Condro-nya bisa melewati lebih dari jam 7, itu boleh. Tapi nanti kalau toh misalkan hanya sampai jam 7, nanti yang raise hand ke bawahnya yang menyusul, kalau bisa diberi kesempatan, mohon maaf ya. Tapi paling tidak kita bisa bertemu di kajian. Ini Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Ibu Septima. Silakan Ibu Septima. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz di channel yang saya hormati, begini Prof, kalau mengenai kekuatan visi ini, versi siapa tadi ahlinya saya lupa nyatat, kan ada mempunyai visi yang jelas, target, tahapan, keseriusan, dan pengorbanan ya. Jadi intinya dari 5 langkah tersebut, misalnya kita adopsi ke bagaimana kekuatan visi dakwah umat Islam. Oke, secara individu mungkin di 2 surat Ali Imran yaitu 110 dan 104. Kalau kita pahami Ali Imran ayat 110 itu kan kaitannya dengan menjadikan diri sebagai khair ummah. Ya, khair ummah ini bagaimana visi individunya? Secara misalnya kita kaitkan dengan dakwah ya, mempunyai visi dakwah terhadap individunya itu bagaimana, apa yang ingin harus dijadikan visinya. Kemudian targetnya, tahapannya itu mungkin sangat individual ya, termasuk keseriusan dan pengorbanan. Sekarang kalau yang menyangkut Ali Imran ayat 104 itu kan masuk sebagai visi organisasi ya, visi organisasi dakwah misalnya. Seberapa kuat organisasi dakwah kita di dalam menjadikan, misal kalau target ini khilafah sebagai satu visi global gitu ya, khilafah itu menjadi satu sistem di dunia ini. Targetnya bagaimana Ustaz? Yang jelas gitu, yang terukur gitu. Apakah sudah ada organisasi yang mengatur dakwah tentang khilafah ini gitu ya? Kemudian apakah organisasi ini mempunyai tahapan yang jelas untuk mewujudkan visi tersebut? Misalnya kita pahami ada hadisnya kan, khilafah alamin manhajin nubuwah itu adalah suatu dakwah yang memang sangat strict di dalam mekanismenya gitu. Nah, ujungnya apa sih? Tahun berapa gitu kalau dibilang tahun gitu ya? Karena kan selama ini kita dibilangnya utopis ya. Utopis, pemimpi, karena nggak jelas mau kapan ini terwujud gitu. Apalagi dengan keadaan dan keseriusan serta pengorbanan para subjek dakwahnya gitu ya. Nah, mohon pencerahan Ustaz supaya kita jangan dibilang utopis nih orang-orang yang punya visi khilafah sebagai pemimpin umat gitu. Mohon gitu aja. Baik, terima kasih Ibu Septima. Ini pertanyaan menarik ya tadi. Bisa dipahami ya tadi.
pertanyaannya. Insya Allah. Oke, tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Bu Septimar. Yang pertama Ali Imran 110 ya. Ali Imran 110 itu tidak menyebut individu. Karena Allah menyebut dengan kalimat kuntum. Kuntum itu adalah jamak, bukan mufrad, bukan tunggal. Kuntum khaira ummatin. Kamu sekalian itu adalah umat yang terbaik. Ini menyebut umat yang bersifat jamak untuk umat Islam, bukan untuk individu Islam. Nah, sekarang apakah ini mau kita jadikan visi atau tidak? Untuk menjadi umat yang terbaik. Yang namanya terbaik itu kan nomor 1. Nggak mungkin nomor terbaik itu nomor 2 kan nggak mungkin. Kalau kita sebut Maroko terbaik itu harus masuk final dan harus menang. Kalau masuk final saja enggak, ya enggak mungkin terbaik. Kesebelasan terbaik harus nomor 1 ya, harus final dan finalnya harus menang. Kalau enggak menang tidak nomor 1. Enggak ada hubungannya. Nah, oleh karena itu sebelum kita bicara panjang-panjang seperti tadi Ali Imran 104, sekarang jadi masalah umat Islam itu punya keinginan apa enggak sih untuk menjadi umat yang terbaik? Oke lah, kalau bukan visi, mimpi saja. Punya mimpi enggak? Kalau mimpi aja enggak, ya kenapa kita bicara visi? Enggak mungkin gitu loh. Kalau tidak ada keinginan. Bahkan mimpi pun dimusuhi gitu loh. Kalau ada umat Islam yang punya mimpi menjadi nomor 1 dunia, ada dimusuhi, dianggap radikal, dianggap teroris, dianggap pemecah belah bangsa. Mimpi aja nggak boleh kok. Dan yang larang sesama Muslim juga. Sudahlah kita cukup di sini saja. Sudahlah kita itu menjadi negara jongos saja. Sudahlah kita itu menjadi negara babu saja. Sudahlah kita mengekspor TKW saja. Nggak punya visi sama sekali. Boro-boro punya visi, mimpi aja nggak punya. Bahkan yang punya mimpi pun dilarang. Nggak boleh punya mimpi. Nomor 1 dunia nggak boleh. Dimusuhi, ditangkap, dipersekusi. Oleh karena itu, gimana kita bisa mau melangkah di Ali Imran 104? 110 saja nggak ada yang setuju kok. Coba tanya satu persatu. Pengen nggak Islam menjadi nomor 1 dunia, memimpin dunia, mengatur dunia? Ada yang punya keinginan? Nggak ada. Bukan individu loh. Ini visi keumatan. Ada nggak? Nah, oleh karena itu kita selesaikan dulu persoalan visi ini. Kalau visi aja belum punya, ya kita selesaikan. Makanya kalau sudah ada visi, minimal mimpi lah. Kalau ada keinginan, baru kita lanjutkan. Misalnya saja tadi Ustadz Misbah mengumumkan, siapa yang pengen umroh bersama UDC gitu loh. Oh, pengen umroh aja enggak kok, gimana? Gimana mau daftar? Gimana mau menabung, cari duit untuk umroh? Pengen umroh aja enggak. Terus pengennya apa? Saya mau ke Qatar saja. Pengen lihat Piala Dunia. Ya kalau nggak punya mimpi, pengen umroh, nggak mungkin. Kita cerita, umroh indahnya seperti ini. Kalau pengen bisa umroh, caranya menabung seperti ini, gitu loh. Kita bisa dicicil gitu. Ngapain kita ngajarin itu? Pengen umroh saja tidak kok. Pengennya piknik ke Paris, pengennya piknik ke New York gitu loh. Sudah nggak ada keinginan umroh. Nggak mungkin dia itu mau mendengerin kita ngomong tentang tahap-tahap untuk menuju umroh, tahap-tahap untuk berangkat umroh. Nggak didengar. Nah, kajian subuh pagi ini baru sampai membangun visi dulu. Sampai
punya visi. Kalau nggak punya visi, nggak bisa. Nah, visi itu memang harus tergambar. Nah, ini yang belum kita jelaskan. Makanya contohnya luar biasa ekstrimnya, kan? Sampai pendeta itu punya visi yang sama dengan kita. Bisa nggak? Nggak percaya? Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami. Kita selesaikan dulu visinya. Jangan bicara nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu ya. Baik. Baik. Ikuti terus Ibu Septimar sampai dengan akhir. Dan masih panjang perjalanan. Baik, berikutnya. Raisen yang berurutan Ibu Caprija Nelly. Satu pertanyaan ya Bu ya. Karena ini waktunya tinggal sedikit. Silakan Bu, dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya udah ditulis Ustadz, ada 2. Oh nggak apa-apa, dibacain aja lagi biar lebih keren. Boleh 2? Satu Bu, waktunya tinggal 7 menit. Pertanyaan 1. Apakah ada lanjutan dari training di depan para pendeta? Hasilnya bagaimana? Apakah ada pendeta yang setuju dengan khilafah? Jika ada berapa banyak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya tadi tidak selesai, Ustaz, dari John Rowe. Jadi penasaran, makanya hasil akhir endingnya gimana tadi itu di acara training tadi gitu. Tapi dokter lanjutkan ceritanya. Baik, kalau Bu Zaf ingin tahu bagaimana ceritanya training pendeta tadi, apakah ada pendeta yang setuju, apakah ada pendeta yang mendukung, tunggu minggu depan, insya Allah baru masuk ceritanya. Kan tadi belum cerita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Boleh lanjut pertanyaan 2, Ustadz? Boleh, Bu. Pertanyaan 2, terkait visi umat Islam untuk pembebasan Palestina. Apakah umat Islam dalam skala global saat ini telah memiliki 5 faktor untuk sukses? Jika diukur dengan angka, masing-masing faktor 1, 2, 3, dan 4, dan 5, levelnya baru mencapai berapa persen? Iya. Kenapa harus punya visi membebaskan Palestina? Sangat amat tidak nyambung, gitu loh. Kenapa? Ya karena umat Islam mungkin di Quran nggak menemukan itu. Di dalam hadis nggak menemukan itu. Yang bisa membentuk visi umat Islam itu dalilnya harus jelas. Kalau nggak ada dalilnya, ya gimana ada umat Islam yang visi hidupnya apa? Membebaskan Palestina. Pasti ya muncul pertanyaan, apa hubungannya saya dengan Palestina? Saya ini orang Indonesia. Saya ini orang Kroya. Kenapa harus ke Palestina? Apa hubungannya dengan Palestina? Tidak akan mungkin muncul visi pembebasan Palestina. Kenapa? Nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya apa? Al-Imran 110. Menjadi umat yang terbaik. Menjadi umat yang memimpin. Menjadi umat yang mengatur. Nah, kalau ingin mewujudkan visi umat Islam itu harus nyambung dengan dalil-dalilnya. Oleh karena itu, kalau umat Islam menjadi umat yang terbaik, insya Allah tidak ada yang terjajah, tidak ada yang tertindas. Kenapa? Visinya menjadi rahmat bagi alam semesta. Tidak hanya rahmat di bumi ini, rahmat bagi alam semesta. Kalau visinya Islam menjadi rahmat, berarti tidak ada penindasan, tidak ada penjajahan. Nah, sekarang umat Islam
menjadi rahmat bagi alam semesta, itu nggak ada yang punya visi seperti itu. Menjadi umat yang terbaik, yang memimpin dunia, tidak ada. Kalau ini nggak ada, gimana punya visi membebaskan Palestina? Nggak ada. Semua sibuk dengan visi kedaerahannya masing-masing, kelokalannya masing-masing, kebangsaannya masing-masing. Nggak ada hubungannya dengan Palestina. Nah, yang bisa membangkitkan visi umat Islam harus dengan dalil. Harus dengan ayat. Nah, masalahnya umat Islam masih yakin dengan ayat-ayat Al-Quran enggak? Umat Islam masih yakin dengan dalil-dalil Quran apa enggak? Ini yang kita bahas. Kalau sudah enggak yakin lagi, ini persoalan akidah. Akidahnya rusak, akidahnya enggak beres. Perlu ikut kajian akidah di Soldah TV. Nah, gitu kan kesimpulan. Allah. Baik. Alhamdulillah. Tadi yang terakhir sebetulnya ada yang raise hand, Ibu Saripin. Saya cek dulu waktunya. Udah habis ya waktunya. Baik, Iwan bila semua, saya jazakallahu khairan katsiran atas penjelasan pagi hari ini ya tentang kekuatan fisik bagian 2. Mungkin nanti kita akan visi bagian 3. Kalau memang visinya panjang ya, visi bagian 3. Ikuti terus setiap setiap Ahad pagi ya, setiap Ahad pagi tentang kuliah dasar Islam, dan ini menarik ya kajian kita ini karena nanti betul-betul akan membangun visi sebagai seorang muslim. Sampai ketemu di lain kesempatan, sampai ketemu di mobil saya lewat, mobil panjang. Sampai ketemu di lain kesempatan, dan kita tutup kajian kita di pagi hari ini dengan membacakan hamdalah istighfar dan doa akhir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan sampai ketemu dan Sinar matahari yang mulai terasa hangat dari ufuk timur. Ujung dari lambaian sanubari yang berkali-kali datang dari arah Kubah. Kubah yang menjadi saksi tempat peristirahatannya Rasulullah. Mata yang bercucuran haru hanya terpaku melihat kokohnya bangunan bersejarah. Perjalanan ini bukan karena siapa yang paling berkelebihan materi, melainkan bagian dari bukti perjalanan tekad seorang hamba pada Rabb-Nya. Ini adalah perjalanan spiritual yang pastinya selalu diimpikan oleh seluruh umatnya. Sampai jumpa di Baitullah.